penjelasan untuk teknis tugas akhir yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Rahima. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bisa, Baik, Waalaikumsalam. Bu. Alhamdulillah. terima kasih. Bisa unmute atau bisa ditulis di kolom chat. Baik, terima kasih kami sampaikan ke Mbak Cahya Alivia yang sudah mengantarkan acara kita sejak pagi hari tadi. Em, saya ingin tahu yang sedang bergabung ini di luar angkatan 2023 ada, yang angkatan 2024 mungkin bisa saya mengirimkan reaction. Ada yang angkatan 2024 share reaction? Ada? Nggak ada? Oh, oke. Berarti semua 2023. Ada yang angkatan 2025? Nggak ada. Oke, baik. Oh, angkatan 2025 ada Mbak Susi, luar biasa ya. Ups, ya, ya. Terima kasih. Jadi memang ada hal-hal baru ya untuk di tahun ini, Mbak Susi Dwi Aisyah, berkaitan dengan skema yang akan ditawarkan di dalam kegiatan tugas akhir kita. Jadi teman-teman, petunjuk teknis tugas akhir yang nanti akan disampaikan ini sebenarnya bukan hanya membahas tentang mekanisme ataupun tata cara ya di dalam pendaftaran tugas akhir, tetapi ini adalah sebuah awal perjalanan besar kalian untuk membuktikan kapasitas akademik kalian, ketekunan kalian, kegigihan kalian, kualitas diri kalian sebagai calon sarjana administrasi bisnis, begitu ya. Jadi ini bukan hanya sekedar mekanisme yang harus dituntaskan, begitu, tetapi ini adalah sebuah perjalanan besar bagi kalian untuk bisa lebih tangguh menyikapi segala berbagai tekanan dan juga permintaan mungkin ya dari dosen pembimbing ataupun dosen penguji. Sudah siap ya pastinya. Oke, kita memasuki slide yang pertama tentang capaian pembelajaran tugas akhir. Teman-teman, sebagaimana kita pahami bahwasanya program studi kita ini memiliki 6 capaian pembelajaran. Nah, 3 di antaranya ini mendukung terhadap kegiatan dari tugas akhir. Jadi, tugas akhir ini mendukung 3 CPL dari program studi Sarjana Administrasi Bisnis. Yang pertama di CPL 2, yakni mahasiswa mampu mendesain, melaksanakan dan melaporkan kajian ilmiah dan menyusun rekomendasi penyelesaian masalah. Dari sini kita ketahui bahwasanya ketika nanti teman-teman menyusun tugas akhir, sebenarnya di sini adalah ruang pembuktian teman-teman tidak hanya mampu belajar teori di ruang kelas, tetapi juga mampu merancang kajian ilmiah. Teman-teman juga mampu mengambil keputusan. Teman-teman bertanggung jawab terhadap diri sendiri ataupun terhadap institusi, begitu ya. Dan juga tentunya menghasilkan sebuah rekomendasi yang bernilai dan itu bermanfaat secara berkelanjutan bagi lingkungan sekitar kita. Adapun di CPL 4, yakni mahasiswa mampu berkomunikasi dan bertanggung jawab pada kebijakan yang diambil, baik secara individu maupun secara berkelompok. Dan di CPL 5, ini mahasiswa mampu menggunakan dan mengembangkan konsep tata kelola organisasi, entrepreneurship, dan tugas serta fungsi manajemen dalam konteks pengelolaan organisasi dan pengambilan keputusan strategis. Baik, jadi dari capaian pembelajaran ini teman-teman bisa kemudian membuktikan diri begitu bahwasanya teman-teman mampu untuk memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar dengan konsep berpikir yang sudah dibangun sejak semester 1 kemarin. Baik, kita bergeser ke tugas akhir. Jadi tugas akhir di sini disebutkan bahwasanya dia adalah sebuah mata kuliah. Jadi tugas akhir ini juga masuk dalam mata kuliah untuk mengenapkan dari 146 SKS yang wajib ditempuh oleh teman-teman.
Tugas akhir ini menjadi mata kuliah wajib muatan universitas. Artinya semua program studi di bawah Universitas Brawijaya itu memiliki tugas akhir yang sama dengan bobot yang sama, yakni sejumlah 6 SKS yang dilaksanakan pada semester 7 dan atau 8 setelah mahasiswa menempuh minimal 120 SKS. Jadi 120 SKS ini sebagai syarat teman-teman untuk mengerjakan tugas akhir sehingga pada saat teman-teman menyusun tugas akhir itu diperbolehkan juga untuk mengambil mata kuliah di saat atau di semester yang sama begitu. Dan ini sebagai syarat penyelesaian studi program dalam bentuk deskripsi atau artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan pada jurnal bereputasi dan terakreditasi nasional maupun internasional. Jadi teman-teman meskipun di sini disebutkan bahwasanya tugas akhir ini adalah namanya tugas akhir ya, tetapi sebenarnya pada hakikatnya teman-teman jangan melihat bahwasanya ini adalah beban terakhir saya nih ketika kuliah di S1, tapi ini adalah sebuah karya yang akan menjadi jejak intelektual teman-teman sebelum melangkah ke dunia profesional yang sesungguhnya. Karena kita semua ingin punya legacy begitu ya, maka harapannya tugas akhir ini tidak dikerjakan semampunya, tetapi kalian benar-benar mengerahkan ya segala daya dan upaya agar menghasilkan sebuah legacy yang berkelanjutan dan kalian bangga untuk menunjukkan hal ini kepada anak cucu kalian. Oke, next. Nah, di sini ada persyaratan pengajuan tugas akhir. Ada beberapa persyaratan ya, teman-teman. Kok banyak, Bu, persyaratannya? Jadi teman-teman kalau misalnya melihat ada banyak persyaratan, ini sebenarnya bukan sebagai hambatan ya, tetapi ini adalah sebagai tanda bahwasanya kalian sudah semakin siap untuk naik ke tahap akademik yang selanjutnya, yang lebih matang dan juga menantang tentunya. Jadi yang pertama, kalian harus sebagai mahasiswa yang aktif pada tahun akademik yang bersangkutan. Jadi nanti teman-teman mengambil mata kuliah tugas akhir di semester ganjil tahun akademik 2026-2027 ya. Dan teman-teman sudah menuntaskan 120 SKS. Gimana Bu kalau belum selesai? Jadi mungkin bisa ngambil mata kuliah di semester antara ya untuk menuntaskan 120 SKS. Dan IP kumulatif sekurang-kurangnya 2. Peserta dengan presentase nilai D ataupun D plus ini tidak melebihi 10% dari beban kredit total yang sudah ditempuh ya. Telah menempuh 5 mata kuliah peminatan yang relevan dengan judul yang diajukan. Jadi teman-teman di semester 5 sudah bisa menentukan peminatannya ngambil di apa. Jadi kalau di program studi kita ada 4 peminatan, yakni ada di keuangan, pemasaran, human resource atau manajemen sumber daya, dan yang terakhir adalah sistem informasi manajemen. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah menentukan dari awal, begitu, maka tentunya sudah bersiap untuk mengambil 5 mata kuliah peminatan tersebut. Yang selanjutnya telah mengikuti sosialisasi tugas akhir yang kita selenggarakan pada hari ini, dibuktikan dengan adanya tangkap layar ya, on kamera ketika mengikuti sosialisasi. Jadi pada saat mendaftar, nanti teman-teman bisa mengunggah tangkap layar pada saat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dalam kondisi on kamera. Memprogram mata kuliah tugas akhir pada semester 7 atau 8, dan yang terakhir adalah mengisi form pendaftaran tugas akhir yang nantinya akan dibagikan di sosial media program studi. Jadi ada IG-nya. Boleh tahu teman-teman yang sudah mengikuti IG dari Prodi? Siapa? Boleh memberikan reaction? Oke. Bambang, Atar. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi sudah banyak ya. Jadi nanti untuk tautan pendaftaran dan juga tautan drive dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan akan disampaikan di IG kita. Jadi prodi kita ada banyak sosial medianya ya. Ada IG, ada TikTok, ada LinkedIn, ada YouTube, ada website dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa mengikuti sehingga perkembangan informasi baik itu sebelum atau sesudah lulus itu juga banyak tertera di sana. Misalnya informasi tentang uji kompetensi ataupun apa namanya lowongan pekerjaan, lowongan
calon pasangan gitu ada nggak? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan berkas pengajuan pendaftaran tugas akhir. Yang pertama ada usulan topik penelitian berjumlah dua topik ya, disertai dengan ringkasan atau outline dari masing-masing topik. Nanti kami jelaskan isi dari masing-masing outline-nya seperti apa. Dan yang kedua ada rekapitulasi nilai akademik dari semester 1 hingga semester 6 yang nanti teman-teman kompilasi dalam satu file. Nah, RNA ini, rekapitulasi nilai akademik, bisa diunduh dari SIAM teman-teman sendiri. Nanti kami sampaikan cara untuk mengunduhnya. Serta yang ketiga, ada sertifikat sosialisasi tugas akhir yang kita adakan di hari ini. Jadi untuk berkas pengajuan ini adalah sebagai wujud ya dari keseriusan yang dimulai dari hal-hal kecil begitu yang dikerjakan dengan rapi dan penuh tanggung jawab. Oke, kita bergeser. Ada ketentuan penyusunan dari outline. Jadi tadi untuk berkas yang diunggah pada saat mendaftar tugas akhir, salah satunya kan outline itu teman-teman. Jadi untuk ketentuan penyusunan outline itu ada yang pertama tentunya judul. Jadi nanti teman-teman akan lebih mudah ketika sudah lebih sering datang ke ruang baca ya untuk mencari referensi atau benchmark judul-judul yang memang sudah dipublikasikan di ruang baca begitu sehingga teman-teman bisa mengambil inspirasi dari judul tersebut atau ada banyak cara untuk mencari judul ya baik itu menggunakan Scopus AI. Jadi sekarang di Universitas Brawijaya sudah melanggan Scopus AI ya. Jadi teman-teman bisa mengakses di situ misalnya masukkan dua terminologi yang menurut teman-teman itu sesuai dengan peminatan di mata kuliah teman-teman. Dan nanti akan keluar banyak usulan judul di sana. Nanti kapan-kapan kita bisa bikin videonya tentang Scopus AI ini, begitu. Yang intinya adalah teman-teman jangan terpaku dengan judul yang sudah biasa didengar. Artinya kalau misalnya sudah banyak yang meneliti, nanti teman-teman bisa lihat misalnya di Google Scholar, kalian ketikkan misalnya kata kuncinya satisfaction misalnya, atau customer satisfaction. Nah kalau misalnya sudah muncul jutaan kali begitu, maka eh, kontribusi dari penelitian itu akan terbatas ya. Jadi teman-teman boleh kemudian melihat dari fenomena yang ada, dan ini masuk ke topik yang nomor 2 ya. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya adanya perilaku, adanya kebijakan, adanya sistem informasi yang kemudian tidak dijalankan dengan baik begitu ya, sehingga itu bisa menjadi sebuah permasalahan penelitian. Teman-teman jabarkan di research problemnya, sehingga ketika ada permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul. Jadi ini membuktikan bahwasanya penelitian teman-teman itu benar-benar esensial atau bermakna begitu ya. Jadi bukan hanya mengulang dari penelitian yang sebelumnya, tetapi memang dihadapkan dengan kondisi atau permasalahan di lingkungan sekitar kita yang membutuhkan sebuah solusi sehingga hasil dari penelitian kita itu bisa berdampak nyata. Yang selanjutnya adalah teman-teman menceritakan tentang research gap. Research gap ini adalah sebuah celah yang belum diteliti dari penelitian sebelumnya atau sudah diteliti tetapi di sana ada banyak inkonsistensi temuan. Jadi research gap ini bukan hanya masalah belum sudah diteliti atau belum di tempat yang sama, tetapi ada banyak hal ya, misalnya melalui eh, populasinya belum belum kemudian diteliti misalnya ya, ataupun metode penelitiannya belum menggunakan seperti yang teman-teman usulkan misalnya. Jadi ada banyak research gap yang muncul dan ini bisa menjadi salah satu kebaruan dari penelitian teman-teman dan itu diceritakan di eh, bagian outline yang selanjutnya. Begitu. Selanjutnya ada kontribusi dari penelitian, teori dan variabel yang digunakan. Jadi teori itu adalah sebuah pendapat dari scholars ya atau akademisi yang kemudian diambil dari hasil temuan penelitian-penelitian sebelumnya, begitu. Sehingga teori ini menjelaskan dari satu fenomena dengan fenomena yang lainnya. Ketika fenomena ini terjadi, biasanya fenomena apa lagi yang kemudian menyusul dengan adanya fenomena yang pertama, sehingga ada kausalitas begitu. Nah, dari situ mereka akan menyampaikan bahwasanya ketika terjadi A, maka terjadi B, A dan B-nya ini bisa diturunkan dalam sebuah variabel.
Semoga teman-teman sudah mempelajarinya ketika di mata kuliah research method ya. Jadi dari sini teori ini sebagai landasan atau sebagai pondasi teman-teman mengembangkan model hipotesis. Baru kemudian di selanjutnya ada model hipotesis, ada metode penelitian dan juga daftar pustaka. Cukup panjang, tetapi kita ketahui bahwasanya outline ini bukan hanya sebatas syarat untuk mendaftar ya, untuk mengikuti kegiatan tugas akhir, tetapi dari outline ini akhirnya menjadi sebuah peta, peta jalan teman-teman mengerjakan tugas akhir yang ketika sudah tahu petanya kan sudah tahu tuh ujungnya sampai mana, tuh ujungnya lewat mana, sehingga akan jauh lebih yakin ketika melaluinya, begitu ya. Berbeda kalau misalnya kita nggak punya peta, dihadapkan ke sini bisa jadi nanti pada sempro di situ banyak audiens yang hadir begitu dan bisa jadi pertanyaan tidak terjawab sehingga bisa jadi mengubah dari teori ataupun variabel yang digunakan oleh teman-teman sehingga akan membubarkan ya dari semua persiapan yang sudah disusun yakni berupa proposalnya tadi begitu sehingga dengan outline ini teman-teman memiliki peta perjuangan yang akan menuntun agar ide-ide yang kemudian disusun ini bisa menjadi karya akhir yang bernilai dan tentunya membanggakan. Oke, next. Berkas pengajuan seminar proposal ini disampaikan oleh siapa? Ada yang tahu nama tokoh yang ada di sebelah kanan ini? Boleh tulis di kolom chat. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Ya, perkenalkan ini adalah maskotnya prodi kita ya, namanya AB, singkatan dari Administrasi Bisnis. Jadi dari AB sampaikan bahwasanya untuk berkas pengajuan seminar proposalnya, ini yang pertama adalah berkas dokumen proposal tentunya untuk pengajuan sempro ya. Jadi ketika kalian nanti sudah mendaftar, maka nanti akan diberikan dosen pembimbing. Nah, kalian berdiskusi dengan dosen pembimbing sehingga bisa tersusun proposal. Nah, dari proposal yang sudah ada, ini meliputi bab 1, 2, dan 3 akan diajukan dalam seminar proposal. Dan yang kedua adalah lembar persetujuan dosen pembimbing kalian untuk maju ke seminar proposal. Jadi sebenarnya seminar proposal ini semacam ya karena judulnya adalah seminar ya, kalian menyampaikan tentang gagasan penelitian yang sudah disusun begitu sehingga membuktikan bahwasanya ide di dalam penelitian kalian itu sudah layak untuk didengar oleh khalayak begitu ya. Jadi semakin banyak yang bertanya pada saat seminar proposal, maka ini menunjukkan kualitas atau menunjukkan kualitas dari penelitian teman-teman yang menunjukkan adanya gagasan yang banyak memicu pertanyaan. Artinya ada banyak curiosity ya, keingintahuan dari audiens yang akhirnya dari situ akan bisa dikembangkan lebih jauh lagi begitu. Jadi meskipun namanya seminar begitu, maka nanti akan mengundang banyak audiens dari teman-teman kalian begitu. Ada pembahasnya juga minimal 2 orang. Nah, tetapi dari situ juga masuk dalam proses penilaian oleh dosen pembimbing begitu. Jadi dosen pembimbing saat hadir itu bisa menjadi audiens juga. Jadi bukan membimbing lagi, tetapi memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan proposal yang sudah kalian susun. Oke, kita bergeser ke pengajuan dosen pembimbing. Pada saat mendaftar, teman-teman akan dibimbing oleh 1 orang dosen yang jabatan fungsionalnya sederhananya adalah asisten ahli dengan gelar magister. Dan pada saat mendaftar itu teman-teman akan diberikan kesempatan ya, diberikan kesempatan untuk mengajukan nama dosen yang diusulkan. Akan tetapi sebagaimana kita pahami bahwasanya mungkin apa ya animo dari teman-teman terhadap 1, 2 orang dosen itu jauh lebih tinggi begitu, maka eh, who come first they will serve ya. Jadi siapa cepat dia dapat begitu. Jadi nanti kami lihat kesesuaian antara outline yang disusun begitu dan kami kirimkan kepada dosen yang dituju.
Sehingga dosen tersebut pilihannya ada tiga nih. Yang pertama menolak, yang kedua menerima dengan outline yang pertama, yang ketiga adalah menerima dengan outline ketiga. Begitu ya. Jadi sebenarnya kita tahu ya kalau teman-teman ini kan sebenarnya punya dosen pembimbing akademik tuh. Bedanya apa dengan dosen pembimbing skripsi? Jadi kalau di dosen pembimbing skripsi, teman-teman harapannya bisa menjadi partner ya, partner intelektual yang akan membantu kita untuk bertumbuh, berpikir lebih tajam, dan juga menulis lebih matang, begitu ya. Jadi karena Bapak Ibu dosen pembimbing ini sudah terlebih dahulu memiliki pengalaman, menuntaskan studinya di berbagai level, begitu, maka mereka juga sudah terlatih ya untuk menulis, begitu, sehingga teman-teman bisa banyak menyerap ilmu ataupun informasi yang dimiliki oleh dosen pembimbing. Dengan seperti itu, dosen pembimbing juga bisa dijadikan partner tidak hanya sebatas akademisi ya, akademis yang nuansa akademis begitu, tapi juga mungkin bisa ceritakan tentang kondisi keuangan, kondisi keluarga, kondisi apa nak, romansa begitu ya. Konon katanya jatuh cinta memang manis ya, tetapi harapannya teman-teman tidak terserap energinya untuk bergantung kepada pasangan di saat ini begitu karena dia tidak akan mendewasakan kalian ketika kalian justru banyak terombang-ambing dalam ketidakpastian. Oke. Jadi silakan nanti banyak bercerita dengan dosen pembimbingnya sehingga dosen pembimbing bisa mengetahui kendala yang kalian hadapi. Begitu juga kalau misalnya ada hal yang ingin disampaikan para dosen dan juga staf akademik yang ada di program studi kita tercinta siap ya mendengar apa namanya kondisi kalian. Jangan memutuskan hal-hal yang itu hanya bersifat sesaat. Maksudnya saya akan melakukan A begitu karena dengan A saya mungkin bisa merasa selesai masalahnya, belum tentu ya. Jadi saya yakin teman-teman yang sudah ada di sini adalah teman-teman yang hebat, manusia-manusia kuat yang sudah dipilih oleh Tuhan. Jadi banyak disyukuri, banyak menikmati segala proses yang ada. Dan kemudian jangan ambil jalan cepat ya. Saya tahu teman-teman pingin tuntas, segera pingin apa nak bekerja atau menikah dan lain-lain begitu, tetapi eh, dinikmati setiap proses yang ada karena itu akan mendewasakan kita ya untuk bisa tetap sabar di dalam setiap tahapannya. Itu ya. Jadi silakan mengajukan satu nama dosen untuk diusulkan. Nah, bisa jadi misalnya ini kan kita ada skema yang lain ya, selain skripsi, begitu bisa jadi teman-teman sudah berdiskusi, begitu ya, dengan dosen tertentu yang sudah sampai pada tahap menyusun research metodologinya misalnya, ataupun memang sudah ngambil data di kegiatan penelitian dosen pembimbingnya misalnya, maka itu silakan disampaikan sehingga menjadi salah satu pertimbangan dari program studi ketika akan menentukan dosen pembimbing dari teman-teman sekalian. Yang jelas, semua dosen memiliki fungsi, tugas, dan juga tanggung jawab yang sama ya kepada teman-teman sekalian, begitu, sehingga tidak ada pembeda sebenarnya antara satu dosen dengan dosen yang lain, karena kalian juga sudah berinteraksi dengan mereka dan sudah paham dengan kualitas ataupun peminatan dari masing-masing dosen pembimbing. Oke, kita cukupkan atau dilanjutkan teman-teman? Sudah bosan belum? Minta reactionnya sudah bosan atau belum? Reactionnya apa Dilanjutkan bukan? dong, Bu. Oh, udah. Oke, kita next setelah pengajuan dosen pembimbing. Ada persyaratan dari ujian tugas akhir. Nah, tadi kan sudah seminar proposal nih. Nah, kalau sudah seminar proposal, maka langkah selanjutnya adalah teman-teman dipersilakan untuk terjun ke lapang di semua peminatannya. Jadi kalau peminatan keuangan, maka kalian bisa menggunakan data sekunder dari BEI misalnya, yang human resource bisa datang ke organisasi bisnis misalnya, yang marketing mungkin terjun ke lingkaran konsumen misalnya, terus kemudian yang SIM begitu, maka mendalami tentang perilaku pengguna ataupun perilaku pengguna dari sistem informasi tersebut begitu. Jadi kalau sudah ngambil data, maka kalian menyusun analisisnya
baru kemudian dihasilkan sebuah laporan skripsinya. Nah, saatnya kalian untuk mendaftar ujian tugas akhir. Jadi untuk ujian tugas akhir sebenarnya ini ada di ranah departemen begitu. Jadi kita sampaikan beberapa syaratnya, yakni pada saat mendaftar, baik itu pada saat mendaftar tugas akhir, mendaftar seminar proposal, mendaftar ujian tugas akhir, maka statusnya harus aktif ya, tidak dalam kondisi terminal ataupun cuti. Yang kedua telah mendapatkan semua nilai mata kuliah kecuali tugas akhir itu sendiri, termasuk dari magang. Nah, biasanya kakak tingkat kalian itu terhambat di magang karena magangnya sudah selesai nih, tapi laporannya tidak segera disusun. Jadi sebenarnya kalau dari pedoman magang yang 4 SKS itu teman-teman, itu ketika sudah magang dan kemudian tidak segera menghubungi dari dosen yang bersangkutan ya, akhirnya tidak tersusun dokumen laporan dari magangnya sampai 3 bulan itu minta untuk melakukan kegiatan magang lagi, begitu ya. Jadi semakin kalian menunda, semakin berat di pikiran ya. Jadi yang sudah ada dicicil perlahan begitu, tapi kemudian tuntas ya. Jadi yang telaten nanti bakal panen. Sekali lagi, yang telaten nanti bakal panen. Jadi dituntaskan agar kemudian tidak menjadi beban di akhir. Yang ketiga adalah telah menghadiri seminar proposal minimal 10 kali. Jadi khusus untuk teman-teman angkatan 2023 diwajibkan untuk mengirimkan bukti bahwasanya telah menghadiri seminar proposal minimal 10 kali dengan tujuan teman-teman sudah bisa memahami mekanisme dalam penyusunan proposal tersebut begitu. Sehingga kalau ada masukan dari pembahas, ada masukan dari audiens, ada masukan dari dosen pembimbing, maka kalian bisa menyesuaikan untuk proposal yang sedang disusun itu bisa valid dan reliable sesuai dengan pedoman yang ada. Teman-teman sekalian, dari program studi ini juga menyediakan kegiatan research booster yang nanti diadakan selama 1 semester ke depan, begitu. Jadi kita mengundang pembicara untuk membahas tentang penelitian itu sendiri, entah itu berkaitan dengan cara menentukan topik penelitian ataupun cara untuk menganalisis dengan menggunakan SAMPLS misalnya, ataupun cara untuk publikasi dari artikelnya. Maka ini akan menjadi salah satu booster bagi teman-teman untuk bisa menghasilkan luaran tugas akhir yang bermakna. Begitu. Jadi teman-teman nanti silakan diikuti dan ditunggu informasi dari Prodi begitu sehingga ada banyak hal ilmu yang kalian dapatkan selain ilmu dari mata kuliah research method yang sudah didapatkan di semester yang sebelumnya. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan segala berkas persyaratan ujian tugas akhir yang nanti akan disediakan tautan pendaftarannya oleh departemen dan yang terakhir adalah mengisi form pendaftaran yang ada sesuai dengan tema yang akan dipilih. Baik, geser selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya ini adalah berkas yang perlu dimiliki dan juga diunggah di dalam pendaftaran ujian tugas akhir, yakni lembar persetujuan dari tugas akhir yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan. Saya bercerita bukan untuk sebagai contoh ya, tetapi sebagai pengingat. Dan dan agar kemudian kita tidak mengambil jalan pintas yang memang itu terasa nikmat, tetapi itu tidak dibenarkan begitu ya. Jadi kalau misalnya persyaratannya kok banyak banget sih Bu, tugas akhir dari setiap berkas-berkas ataupun pertemuan-pertemuan yang diminta oleh program studi ataupun departemen, maka diketahui bahwasanya ini adalah sebuah latihan bagi kita untuk disiplin begitu ya. Dan dan akhirnya dari setiap tahapan itu membuat kita semakin mendekati dari keberhasilan yang sesungguhnya begitu ya. Jadi kalau berkasnya ini banyak begitu, maka sebenarnya ini bukan hanya masalah urusan administrasi, tapi ini adalah cerminan dari kesiapan kita, ketelitian kita, dan juga kesungguhan kita di dalam menuntaskan tugas akhir yang penting ini begitu ya. Jadi memang ada beberapa kakak tingkat kalian yang mengambil jalan pintas. Sekali lagi tolong jangan dijadikan sebagai inspirasi ataupun contoh, tetapi sebagai pengingat ya. Jadi ada yang kemudian mengambil jalan pintas dengan
malsukan tanda tangan dari dosen pembimbing, dosen penguji, tanda tangan ketua program studi, tanda tangan ketua departemen, begitu ya. Dan akhirnya bisa diketahui begitu karena jejak jejak karena setiap tahapan itu kan kita terintegrasi begitu ya, sehingga kemudian misalnya dosen pembimbing mengetahui bahwasanya yang bersangkutan ini belum saya berikan persetujuan untuk revisinya, kok sudah daftar yudisium begitu ya, ini dilaporkan sehingga ditemukan ya, ada temuan-temuan tidak banyak tapi ada temuan-temuan, dan akhirnya yang seharusnya mereka sudah bisa yudisium akhirnya mendapatkan penghargaan skorsing selama 2 semester. Ini masih di tahap fakultas, gitu ya teman-teman. Kalau misalnya dosen yang bersangkutan tidak merasa cukup dengan penghargaan tersebut, begitu maka ini dipersilakan untuk diajukan ke ranah hukum karena masuk tindak kriminalitas, gitu ya teman-teman. Jadi saya tidak menakut-nakuti, saya juga pingin agar teman-teman itu bersinar ya setelah lulus begitu, tetapi harapannya tidak mengambil jalan pintas yang merugikan orang lain, begitu ya. Baik, yang kedua adalah bukti status aktif berupa surat keterangan aktif. Nanti teman-teman bisa dapatkan di Alma ataupun di siamnya masing-masing. Ada soft file dari tugas akhirnya, bukti pembayaran UKT 2 semester terakhir, ada transkrip yang bisa diunduh di siamnya masing-masing, dan juga lembar pengesahan laporan magang. Oke, selanjutnya mekanisme pengajuan tugas akhir. Panjang ya. Jadi mau diakhiri atau mau dilanjutkan? Sudah capek ya teman-teman. Jadi untuk mekanisme pengajuan tugas akhir ini secara singkat ya. Nanti kita akan memberikan sebuah tautan Google Form yang nanti kami bagikan ke sosial media kita. Nah itu sudah dikasih aba-aba ting gitu ya. Ada lampu menyala oleh AB. Jangan lupa segera daftar ya. Dan ketika kalian sudah mengisi dari Google Form tersebut, maka disilakan untuk mengisi berbagai pertanyaan yang muncul di Google Form tersebut, termasuk juga dari berkas-berkas yang dibutuhkan. Nah, setelah memastikan semuanya terisi, begitu maka proses ini akan berjalan ya. Artinya kalau kalian sudah submit, begitu maka Prodi menerima laporan mahasiswa atas nama ini sudah mendaftar tugas akhir, begitu maka kami tentukan dosen pembimbingnya. Nah, dari dosen pembimbing yang kemudian kami kirimi surat pemberitahuan melalui email, mereka akan merespon apakah menyetujui ataupun menolak dengan 3 cara tadi ya. Menolak karena alasan apa, menerima dengan outline pertama, menerima dengan outline yang kedua, begitu. Dan setelah dosennya memberikan respon, maka dari program studi akan memberikan surat cinta kepada teman-teman bahwa dosennya sudah bersedia nih, silakan digaskan begitu ya. Jadi sebenarnya kalau peraturan dari Kementerian Permen 53 tahun 2024, maka sebenarnya teman-teman itu minimal waktu tempuh sarjana itu adalah 8 semester begitu nggih. Tetapi dari Universitas Brawijaya mempersilahkan kalau misalnya memang sudah tuntas di semester 7 maka mengikuti yudisium yang paling akhir begitu sehingga bisa tuntas di 3,5 tahun. Jadi selamat berkarya ya. Oke, itu mekanismenya nanti akan lebih lengkap kami bagikan untuk tahapan-tahapannya. Kita bergeser. Nah, tiba saatnya ini Kang Abe dengan poninya yang luar biasa ya menjelaskan tentang skema dari tugas akhir. Jadi baik itu skemanya kita yang sebelumnya kakak tingkat kalian angkatan 2022 ke atas itu eh, apa namanya? Hanya ada satu skema yakni skripsi begitu. Tetapi untuk di tahun ini kita punya 2 skema yang lain. Dan bisa jadi nanti teman-teman angkatan 2024 juga ada skema yang baru ya, yang sedang kami gagas mekanismenya begitu. Jadi apapun skema yang nanti teman-teman pilih, maka pada hakikatnya semuanya ini adalah panggung untuk menunjukkan bahwasanya kalian itu mampu menghasilkan karya yang berdampak, begitu ya. Baik, yang pertama, skema yang pertama apa? Skema yang pertama adalah skripsi. Yang kedua adalah PIMNAS dan yang terakhir adalah publikasi artikel ilmiah. Bu, bagaimana dengan angkatan 2022? Apakah boleh kami ngambil skema PINAS?
boleh pakai banget gitu ya. Jadi meskipun sebenarnya aturannya ini adalah untuk angkatan 2023 begitu, maka untuk yang angkatan 2022 diperkenankan kalau misalnya memang sudah memiliki bukti pernah menjuarai PIMNAS khususnya untuk juara 1, 2, dan 3. Ataupun apakah boleh kami menggunakan skema publikasi artikel ilmiah? Boleh pakai dong begitu ya. Jadi boleh. Begitupun juga nanti teman-teman yang mungkin di sini angkatan 2024 sudah bergabung begitu, maka silakan sudah mulai lirik kanan lirik kiri untuk menentukan topik sehingga nanti ketika sudah semester 7 begitu bisa gasken ya, langsung sudah mulai submit untuk artikelnya karena sudah mulai berdiskusi dengan dosen pembimbingnya. Begitu ya. Jadi semuanya ini adalah sebagai panggung kalian untuk menghasilkan karya yang menjadi legacy bagi kalian dan keluarga. Oke, kita menuju skema yang pertama. Skema skripsi. Ya, ini karena memang sudah umum, saya sempat survei di kelas-kelas begitu. Karena memang pada umumnya kita khawatir terhadap perubahan ya, karena perubahan itu bisa jadi menunjukkan adanya ketidakpastian ya. Nanti apakah saya bisa lulus, nanti apakah publikasinya cepat atau lama dan seterusnya. Maka saya pilih yang skripsi aja Bu, yang sudah pasti-pasti aja begitu. Padahal belum tentu eh, skripsi itu nyaman ya, karena prosesnya cukup panjang ya, begitu. Ini saya sudah dikasih senyum sama teman-teman angkatan 2022 ya. Jadi untuk skripsi ini adalah tugas akhir yang kemudian kalian juga tetap ya basisnya adalah penelitian yang dibimbing oleh dosen pembimbing, dilakukan secara individu menghasilkan karya ilmiah yang menggunakan metode yang ada. Jadi teman-teman, ini adalah juknisnya untuk tugas akhir, tapi ada buku pedoman tugas akhir yang dikeluarkan oleh fakultas. Jadi cara menyusunnya itu fontnya berapa, spasinya berapa, ada buku pedomannya sendiri begitu, maka kalian bisa gunakan itu. Kalau yang di sini adalah juknis di dalam penyusunan tugas akhirnya, begitu ya. Jadi kalau tahapannya, maka mahasiswa ini mendaftar, nanti akan ditetapkan dosen pembimbing, mahasiswa melakukan pembimbingan dengan dosen pembimbing, teman-teman melakukan seminar proposal, sampai kemudian ada ujian skripsi, revisi terhadap ujian skripsi, baru kemudian mendaftar yudisium, gitu ya. Jadi untuk di skema skripsi ini adalah perjalanan secara individu, begitu yang mengajarkan teman-teman untuk lebih tekun, konsisten ya, dan juga berani berpikir kritis sehingga pada saat seminar proposal ataupun pada saat ujian akhir, begitu ketika ditanya oleh dosen yang bersangkutan, dosen penguji maksudnya, maka kalian jelaskan dengan cara yang sopan, karena pada hakikatnya teman-teman yang lebih paham begitu ya tentang fenomena atau permasalahan dan solusi yang kalian tawarkan begitu nih. Sehingga tidak sampai kemudian harus dirubah banyak hal begitu ketika kalian mampu untuk menjelaskan dengan cara yang komprehensif sehingga ini menjadi sebuah karya ilmiah yang kuat begitu untuk memberikan dampak. Baik, selanjutnya skema publikasi artikel ilmiah, jeng jeng. Jadi ini adalah skema baru kita di tahun ini yang tidak ada, belum dimiliki di tahun ini. Kemudian hanya 10 halaman saja. Submit di jurnal-jurnal yang sudah ditentukan ya. Yang pertama ini ada jurnal yang dituju, itu harus relevan dengan peminatan bidang keilmuan administrasi bisnis. Jadi meskipun teman-teman meneliti tentang human resource, sumber daya manusia, jangan disubmit di jurnal yang berkaitan dengan pendidikan. Karena memang ada, begitu ya. Jadi ya disubmitnya baik itu artikelnya atau jurnalnya yang lebih relevan dengan peminatan di bidang administrasi bisnis. Yang kedua, teman-teman nanti cantumkan afiliasinya, yakni di program studi kita, di program studi Sarjana Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, sehingga ini menjadi bukti bahwasanya teman-teman memang menjadi bagian dari program studi kita. Yang selanjutnya, artikel ilmiahnya ini bisa kemudian disubmit di
Q1 sampai Q4 ataupun di artikel ilmiah nasional yang terakreditasi dari Sinta 1 sampai dengan Sinta 4. Jadi ketika karya kalian ini sudah dipublikasikan, maka ini menjadi sebuah pemikiran yang tidak hanya berhenti di kampus ya, tetapi mulai berbicara kepada dunia akademik yang jauh lebih luas lagi begitu, sehingga ada banyak orang yang membaca lebih menyebar begitu. Next. Nah, ini ada beberapa aturan tentang bentuk luaran yang harus dipenuhi dari skema publikasikan tadi ya, ada di jurnal Scopus ataupun Sinta. Nanti kita lihat ya bedanya nanti luaran artikel di Scopus Q1 sama Sinta 1 apa Bu? Nanti kita lihat pembedanya. Yang kedua ada letter of acceptance, jadi bukti bahwasanya artikel kalian itu diterima di jurnal tersebut melalui eh, PDF email yang kemudian dikirimkan oleh editor dari jurnal tersebut. Yang ketiga, ada korespondensi publikasi sejak submit artikel sampai artikel terpublikasikan. Jadi misalnya teman-teman bisa mengunduh email yang kemudian dikirimkan oleh pihak editor begitu berupa PDF, mulai dari submitnya, terus kemudian revisinya, terus kalian juga memberikan revisi perbaikan ya, mengirim kembali revisi perbaikannya begitu sampai kemudian akhirnya diterima sedang proses editing begitu ya, sampai kemudian proses terpublikasikan. Ini menunjukkan bahwasanya memang kalian terbukti nyata telah melalui proses di dalam submission dari artikel ilmiah yang kalian hasilkan gitu ya, Nak. Yang selanjutnya adalah laporan bimbingan dengan dosen pembimbing, seperti halnya yang dimiliki oleh teman-teman yang menyusun skripsi. Dan yang terakhir adalah ada tangkap layar indeks jurnal. Jadi boleh diambil dari Skimago ataupun jurnal Sinta. Ini ada di tautan tersebut ya. Ada https Sinta Kemendikti.Saintek.go.id begitu. Jadi ini adalah dokumen yang kemudian dibuktikan sebagai sarana acknowledgement ya, pengakuan kalian telah melakukan publikasi terhadap artikel ilmiah tersebut. Jadi setiap proses submit, revisi, korespondensi, hingga terbit ini adalah bukti bahwa teman-teman sudah menjadi peneliti yang baik, bahkan selalu bertahan ya dengan revisi yang ada begitu, sehingga kalian akan menemukan tempat jurnal yang tepat sesuai dengan luaran artikel kalian. Tinggal dikit lagi ya teman-teman, sabar. Next. Nah, skema dari publikasi artikel ilmiah ini mekanismenya yang menjadi pembeda dari dari skripsi adalah tidak perlu adanya seminar proposal. Begitu. Sehingga nilainya itu murni dari dokumen yang kalian unggah. Jadi dokumen yang diunggah tadi yang sudah disebutkan begitu, mulai dari artikel yang sudah terpublikasikan begitu, terus kemudian ada bukti korespondensi dan kemudian evaluasi dari dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing ini akan menyatakan bahwasanya artikel ilmiah kalian yang sudah dipublikasikan itu layak diakui sebagai tugas akhir atau tidak. Jadi tidak ketemu dengan dosen penguji sama sekali. Jadi text review gitu aja. Jadi mungkin nervousnya, deg-degannya, nggak bisa tidurnya semalaman begitu, itu tidak terjadi karena teman-teman sudah melalui proses submission yang mengundang deg-degan setiap tahapannya, begitu ya. Jadi ini menjadi keuntungan ya dari teman-teman yang memilih untuk skema publikasi artikel ilmiah, karena dari situ akhirnya setiap proses pembimbingan, revisi, ini menjadi bukti keberanian kalian untuk bisa menerima dan bangkit lagi setelah ada revisi dari setiap reviewer dari editor jurnalnya, begitu. Jadi teman-teman mulai dari daftar, uh, diskusi dengan dosen pembimbing, kalian meneliti, menyusun 10 halaman atau 8.000 kata, submit revisi, diterima, terus kemudian bisa mendapatkan nilai, begitu. Jadi tidak melalui proses panjang, harus menyusun ratusan halaman untuk di laporan skripsinya. Next. Skema yang terakhir, yakni skema PIMNAS. Jadi teman-teman di PIMNAS ini teman-teman dipersilahkan untuk mengirimkan
bukti bahwasanya teman-teman sudah menjuarai PIMNAS juara 1, 2, dan 3 begitu selama aktif menjadi mahasiswa di program studi sarjana Administrasi Bisnis via UB, sehingga kemudian ketika mendaftar tugas akhir, mendaftar terus kemudian submit bukti dukung begitu, maka dari program studi akan melakukan evaluasi ya, desk review begitu terhadap dokumen yang sudah disubmit, sehingga tidak membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kalian prosesnya juga sudah cukup panjang sebelumnya pada saat melalui proses PIMNAS tersebut. Jadi kalau sudah sampai pada tahap PIMNAS ini, berarti teman-teman sudah membuktikan bahwasanya prestasi tidak datang secara tiba-tiba, tetapi dibangun dari ide, kerja keras, dan konsistensi yang luar biasa. Oke, last but not least, ini adalah timeline dari pendaftaran tugas akhir kita ke timeline. Oke, jadi ada dua timeline untuk mendapatkan tugas akhir, khususnya bagi mahasiswa angkatan 2023 yang di batch 1 dimulai besok Senin. Jadi hari ini Kamis ya, malam Jumat teman-teman sudah mulai memikirkan. Biasanya kalau malam Jumat ngapain? Mbak Biasanya Fatimah, Mas Adi Zainal, oh ini yang nama saya sebutkan, saya familiar ya. Mas pilot kita, Mas Adi Zainal, biasanya kalau malam Jumat ngapain, nak? eh sholat sunnah Ibu. Oh, luar biasa. Oke deh, ke Mbak Fatimah deh. Mbak Fatimah kalau malam Jumat ngapain? Oke, ke Mas Gifari. Kamis malam ngapain, Bu, nak? Ngapain? Kamis malam persiapan ngerjain online. Oh iya, betul-betul. Saya dukung, luar biasa. Mantap, dahsyat. Mas Alvin, Mas Alvin kalau malam Jumat ngapain? Kalau malam Jumat, hmm, Persiapan malam Sabtu, Bu. benar Bu. Oh benar, oke. Cari Kamu biasanya referensi buat kemana? healing Bu. Kenapa? Cari referensi buat healing. Oh, pinter-pinter. Siapa yang nggak butuh healing? Siapa kita? Pejuang healing. Oke. Jadi, kalau tadi ya dengan berbagai jawaban Mas Aldi, Mas Alvin, Mas Yufari memiliki aktivitasnya masing-masing begitu, maka untuk pekan ini silahkan kalau biasanya healing tiba-tiba, oh kayaknya ini pengunjung dari tempat healing ini terlalu crowded misalnya, dia menemui masalah apa misalnya. Jadi sekarang kita mindsetnya adalah mencari masalah. Jadi sampai dengan 2 bulan ke depan, teman-teman tugasnya adalah mencari masalah yang nantinya bisa diangkat sebagai topik penelitian, gitu ya. Jadi P1, teman-teman dipersilakan sudah mulai mendaftar. Tugas akhirnya pada tanggal 29 Juni. Jadi untuk di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman itu baru bisa daftar pada saat sudah melakukan KRS. Sehingga penentuan dosen pembimbing itu kan juga butuh waktu nih, karena mahasiswa program studi administrasi bisnis jumlahnya 465-an begitu. Sehingga kan butuh waktu untuk menentukan satu persatu dosen pembimbingnya dari masing-masing mahasiswa begitu. Nah, itu baru September mendapat dosen pembimbing, baru diskusi begitu, sehingga membutuhkan waktu di dalam penentuan topik penelitiannya sampai kemudian research metodenya begitu ya. Nah, ini sudah dimulai lebih awal nih. Jadi teman-teman bisa curi start begitu, sudah mulai cari masalah, terus kemudian sudah menentukan outline-nya dan mengunggah dokumennya di tautan yang nanti akan disediakan oleh program studi. Sampai dengan 30 September, maka gerbang pendaftaran tugas akhir akan ditutup. Baru nanti dibuka lagi pada batch yang kedua, yakni di 1 Februari sampai 28 Februari 2027. Jadi bukan tahun kabisat ya, berarti selesainya tanggal 28 begitu. Agar ya teman-teman bisa lebih fokus, lebih perhatian. Ini adalah sebuah tanggung jawab pribadi begitu, tidak ada yang kemudian bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri kecuali diri kita sendiri. Oke, kita bergeser yang terakhir. Oh, sudah.
Jadi untuk timelinenya tadi teman-teman jangan menunggu sempurna ya. Kita awali dulu begitu, nanti kita sempurnakan kemudian. Jadi kalau sudah menunggu sempurna nanti nggak selesai-selesai sampai bulan September penutupan pendaftaran sudah selesai begitu ya. Yang kalian butuhkan itu adalah keberanian untuk bergerak sekarang agar setiap waktu yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita ini menjadi peluang ya, bukan menjadi sebuah tekanan ya. Jadi ini kita sudah sampai di akhir. Teman-teman, keberhasilan tugas akhir ini bukan hanya masalah tentang lulus begitu, tetapi tentang siapa diri kita ketika kita sudah lulus kelak begitu. Akankah kita menjadi jauh lebih matang ya? Apakah kita jauh lebih siap menghadapi masa depan? Apakah kita tetap berbakti dan mengabdi sebagaimana yang kemudian orang tua kita harapkan? Angkatan 2023, dar, der, dor. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Cahya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ani atas informasi yang telah disampaikan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A. Baik, jadi bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, untuk penanya pertama sudah ada dari Kak Vigo Ramadan. Untuk Kak Vigo dipersilakan untuk mengungkapkan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vigo Ramadan Firmansyah. Saya ingin bertanya Bu tadi tentang salah satu persyaratan ujian skripsi kalau nggak salah harus ada pernah menghadiri seminar proposal minimal 10 kali, dan itu untuk pencatatan kehadirannya bagaimana nih? Apakah nanti diberi kertas absensi atau bagaimana? Baik, kepada Ibu Ani ingin ditambah terlebih dahulu atau langsung dijawab, Ibu? Iya, saya jawab langsung ya. Halo, salam kenal Mas Vigo Ramadan Firmansyah, panggilannya Syah. Apa nak panggilannya apa? Vigo, Bu. Oh, Vigo. Ya, tadi masih mute. Ini wajahnya merah menyala, semoga semakin kicau mania ya. Baik, tentang pertanyaan telah menghadiri 10 kali, ini memang ketentuan dari departemen ya. Tadi tujuannya adalah untuk memastikan teman-teman sudah merasakan ambience dari seminar proposal sehingga bisa lebih tenang dan siap di dalam mengikuti kegiatan seminar proposal. Apa buktinya kalau kita sudah hadir? Tinggal salam tempel, oh enggak ya. Nanti akan ada dokumen yang diunduh, begitu nanti teman-teman akan menuliskan judul dari topik seminar proposalnya, dosen pembimbingnya siapa, dan nanti dosen pembimbing yang dari mahasiswa yang bersangkutan yang sedang mengikuti seminar itu akan memberikan salam kecup enggak ya, memberikan tanda tangan di dokumen yang nantinya akan didokumentasikan oleh teman-teman dan nanti akan diunggah di dalam syarat pendaftaran ujian akhir, begitu Mas. Jadi nanti ada dokumennya, teman-teman tuliskan tanggal berapa, sudah hadir di sempro atas nama mahasiswa siapa, tugasnya siapa, topiknya apa, dan juga dosen pembimbingnya siapa, dan dosen pembimbing akan memberikan tanda tangan pada saat berlangsung dari kegiatan seminar proposal tersebut. Semoga lulus tepat waktu ya, Mas Vigo. Untuk dokumennya Baik, apa untuk bisa? Kakak Vigo, apakah ada feedback atau sudah cukup? Mohon maaf. Ada tambahan sedikit untuk dokumennya, apa bisa ditemukan di mana Bu? Apakah di Siapan? Tidak ada di SIAM. Sebagaimana tadi saya sampaikan, nanti teman-teman akan mendapatkan tautan pendaftaran dan juga tautan dari drive yang berisi tentang folder dokumen-dokumen yang nanti akan diunduh dalam rangka persyaratan untuk seminar proposal ataupun ujian akhir. Begitu, Mas. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama, Bang Vigo. Oke, baik, sudah cukup. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kami utamakan yang raise hand terlebih dahulu. Untuk Kak Naufal Rifat, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Baik, terima kasih MC untuk kesempatannya. Sebelum perkenalkan, nama saya Nova Fadilah. Jadi izin bertanya Ibu, untuk sekarang kan saya masih mengikuti program magang berdampak ya Ibu, yang magang berdampak 20 SKS, di mana mungkin nanti nilai itu kan baru akan keluar, mungkin nanti bisa dikoreksi Ibu, mungkin nanti nilai akan keluar itu setelah saya ikut ujian magang ya. Nah, tadi juga saya baca di awal itu untuk pendaftaran tugas akhir itu kan harus ada rekapitulasi nilai akademik itu dari semester 1 sampai semester 6. Sedangkan saya di semester 6 sendiri mungkin kan saya baru selesai itu kurang lebih di akhir Juli, dan eh, waktunya itu kan agak agak sempit ya mungkin Ibu untuk nanti pelaksanaan di ujian magangnya. Itu nanti untuk yang case-nya seperti saya, di teman-teman lain itu solusinya seperti apa ya Bu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Bu Ani dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Kak Cahya. Halo, salam kenal Kak Naufal. Panggilannya Naufal apa Rifat? Novel boleh, Rifat juga boleh Ibu. Oke. Bang Naufal, saya rasa Bang Novel nggak sendiri ya. Jadi ada banyak mahasiswa kita yang sudah melakukan kegiatan magang berdampak di semester genap tahun akademik 2025-2026. Jadi ketika s- periode ini kan sudah mau berakhir. Jadi silakan segera disusun laporan dari kegiatan magang berdampaknya disertai pembimbing ya, disertai dengan bimbingan dari dosen pembimbing sehingga bisa segera mendaftar. Ini di minggu depan sudah ada pendaftaran untuk ujian magang berdampak. Sehingga dengan seperti itu, maka teman-teman bisa menggunakan nilai yang sudah terbit itu untuk syarat mendaftar. Kalau saat ini Mas Novel sudah tuntas berapa SKS dari 5 semester terakhir? Kalau saya dari 5 semester itu kurang lebih, sebentar ya Bu, ini saya sambil ngecek di Siam juga. Untuk total, untuk total itu SKS yang lulus itu ada 119 dan SKS beban itu 139. Berarti 119 ditambah 20 SKS dari magang berdampak itu, Ibu. Mhm. Oke, jadi ini bukan solusi, tapi memang jalan yang harus ditempuh ya. Jadi silakan segera menyusun laporan magang berdampaknya yang saya rasa sudah mulai dicicil di beberapa bulan terakhir begitu, sehingga bisa segera mendaftar ujian dan nanti bisa digunakan sebagai syarat untuk pengajuan tugas akhir. Jadi teman-teman nanti kan melakukan KRS-nya itu di awal bulan Agustus tuh, tapi masih kami berikan kesempatan untuk mendaftar sampai dengan akhir dari September. Jadi teman-teman masih ada banyak waktu untuk bisa mengejar nilai dari ujian dari kegiatan magang berdampaknya tadi setelah mengikuti ujian. Jadi kita tidak menyalahkan kondisi yang berbeda dengan teman-teman pada umumnya, tetapi kemudian kita berjuang untuk menghasilkan apa namanya capaian dari apa yang sudah kita lakukan dilanjut dengan ujian begitu sehingga nanti akan terbit nilainya. Saya rasa nggak ada masalah ya Mas Novel, tetap semangat. Mau semangat lulus 7 semester atau 20 semester? Oh, nggak ada 20 semester atau 8 semester? Semangatnya 7 lah, Ibu. Oke. Baik. Salam ya untuk keluarga di rumah yang sudah menurunkan senyum yang manis untukmu. Siap, Ibu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Ini teman-teman di ruangan yang salting ternyata. Oke. Oke, baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Kepada Kak Nafrila Anggreni dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, sudah terdengar dengan jelas, Kak. Oke, baik, terima kasih atas waktunya MC. Jadi saya izin bertanya, Bu. Untuk pengajuan judul TA itu sebenarnya seberapa jauh kita bisa lintas dari peminatan? Misal saya peminatannya marketing begitu. Apakah judul TA itu bisa masih ada marketingnya atau ada combine dari peminatan yang lain, misal SIM begitu? Terus juga eh, mengenai judul TA itu, apakah ketika sudah mengajukan outline, apakah nantinya masih bisa berubah, nggih, Bu?
Terus yang selanjutnya juga mengenai artikel, publikasi artikel itu yang saya dengar tadi itu kebanyakan dari eh, kelebihannya ya Bu. Mungkin dari Bu Ani sendiri apakah punya pendapat dari eh, kekurangan dari publikasi jurnal itu untuk pemenuhan tugas akhir? Terima kasih Bu. Makasih. Baik, terima Terima kasih kasih atas atas pertanyaannya. pertanyaannya Kak Nabila. Selanjutnya Selanjutnya kepada Mbak lagi Nini dipersilakan dipersilakan untuk untuk menjawab menjawab. pertanyaannya. Terima kasih Kak Cahya. Halo Naprila, ini sudah sering bertemu dengan saya di kelas ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan lintas peminatan begitu. Jadi empat peminatan yang ada di dalam program studi kita itu sebenarnya saling berkaitan, teman-teman. Contohnya adalah saya di bidang peminatannya adalah di marketing begitu, dan kemarin membimbing mahasiswa tentang perilaku dari konsumen yang berinvestasi melalui emas digital di bank tertentu begitu. Dan ternyata dari departemen ditunjuk dosen pengujinya kedua-duanya dari minat keuangan, finance ya, karena berkaitan dengan investasi tadi begitu. Dan alhamdulillah mahasiswa kami bisa menuntaskan dan menjawab dengan baik untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan keuangan juga begitu. Karena teman-teman sebenarnya di luar peminatan itu sudah diberikan landasan teori yang cukup mendalam di semua peminatan. Betul demikian? Betul, betul atau betul? Iya. Jadi sebenarnya kalau tadi ditanya Mbak Nafrila apakah bisa lintas? Bisa, jawabannya bisa. Jadi khususnya untuk apalagi kemudian saat ini di era digital dan AI begitu, maka semua unsur ya, baik itu finance ada kaitannya sama digitalisasi, marketing juga ada kaitannya sama digitalisasi, human resource juga ada kaitannya sama digitalisasi, sehingga semuanya juga bisa berkaitan dengan SIM ya, Sistem Informasi Manajemen dari peminatan tersebut begitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah bisa lintas, bisa. Pertanyaan kedua tadi berkaitan dengan apa Mbak Nafrila? Eh, izin mengulangi Bu. Jadi apakah judul di outline yang diajukan itu apakah nantinya masih bisa berubah untuk Oh, oke. TA? Nah, jawabannya bisa. Bisa itu maksudnya mungkin ada perbaikan dari dosen pembimbing yang sudah menerima outline yang diterima, outline yang diajukan, begitu ya. Jadi tadi kan saya sampaikan ketika mahasiswa mendaftar, mengajukan dosen pembimbing, terus kemudian kami ajukan ke dosen yang bersangkutan, respon dari dosen adalah ada tiga tadi, menolak, menerima outline yang pertama, menerima outline yang kedua. Jadi kalau misalnya outline yang diterima adalah di nomor dua, nanti diskusikan lebih lanjut. Misalnya perlu ditambahkan variabel ini, perlu ditambahkan teori ini, begitu sehingga perubahannya tidak terlalu mendasar, kecuali kalau misalnya outline-nya masih terlalu apa ya, dangkal, belum matang begitu, sehingga nanti ada diskusi lanjutan dengan dosen pembimbing masing-masing begitu. Yang ketiga, apa kelemahan dari publikasi artikel? Kelemahannya adalah ketika teman-teman tidak segera bangkit ketika mendapat email diminta untuk revisi. Jadi kalau revisi itu kan sebenarnya penolakan untuk sementara artikel ini belum layak untuk dipublikasikan. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat email pemberitahuan kita diminta untuk revisi, itu kan sakitnya itu di mana nak? Di sini begitu ya. Jadi butuh waktu healing 1-2 hari. Nah harapannya seseorang yang sukses itu bukan dia yang tidak pernah jatuh, tapi dia jatuh berkali-kali dan bangkit berkali-kali. Waduh, hidup mahasiswa, oke ya. Jadi seperti itu. Maksudnya itu kekurangannya adalah ada banyak 1 atau 2 kali revisi. Tapi kalau teman-teman di tugas akhir atau di skripsi, mohon maaf, itu mungkin revisinya hanya pada saat sempro sedikit, begitu sama, oh tidak sedikit ya, karena dospon juga pasti revisi berkali-kali sebelum sempro juga revisi berkali-kali sebelum tugas akhir, belum lagi nanti ada 3 penguji yang nanti juga akan revisi di ujian akhir begitu ya. Jadi ada plus minusnya, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk publikasi artikel ilmiah, yang pertama kalian tidak perlu menyusun ratusan halaman laporan tugas akhir begitu. Terus kemudian yang kedua, kalian tidak perlu melakukan ujian akhir. Oh tadi belum saya sampaikan ya, nanti bisa dilihat di juknisnya ya teman-teman. Jadi begini, ketika teman-teman nanti sudah publikasi,
Jadi pada saat teman-teman sudah berhasil nih diterima artikelnya, maka sebagai bentuk reward begitu, maka teman-teman tidak hanya tidak perlu seminar proposal, tetapi juga tidak perlu melakukan kegiatan ujian komprehensif. Jadi nggak ditanya-tanya tuh adrenalinnya nggak jedak-jeduk. Karena teman-teman yang sudah diterima artikelnya, maka nilainya bisa langsung dapat A ketika sudah diterima tersebut. Ini saya bagikan untuk aturan terhadap publikasi yang tidak perlu ujian. Langsung ditampilkan saya. Dibagikan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mempublikasikan artikelnya di Scopus, maka teman-teman itu tidak perlu mengikuti ujian untuk artikel yang dipublikasikan di Scopus Q1, Q4, Sinta 1 sampai Sinta 2. Jadi kalau teman-teman mempublikasikannya di Sinta 3 dan Sinta 4 itu nilainya otomatis B plus dan B. Tapi bisa juga A ketika teman-teman eh, memilih untuk mengikuti ujian. Jadi di situ disampaikan mahasiswa yang mempublikasikan di Sinta 3 atau 4 tetap memiliki peluang untuk mendapat nilai A melalui ujian. Gitu ya, Nak. Jadi kalau yang Scopus Q1, Q4, Sinta 1, Sinta 2 otomatis A tanpa ujian. Tapi untuk teman-teman yang Sinta 3, Sinta 4 dapat B plus dan B tanpa ujian. Tapi kalau mau ujian bisa dapat potensi dapat nilai A. Begitu. Baik. Begitu ya, Mbak Nafrila. Semoga bisa membuat semakin bimbang dan stres memilih skema yang mana. Mas Fahri tadi di Baik, Bu, terima kasih. Kak Nafila, apakah ada feedback atau sudah cukup, Kak? Sudah cukup, Cahya. Sudah cukup, MC. Terima kasih. Satu lagi Banyak ya, pertanyaan sih sebenarnya. Oh, oke. Ya udah Bambang dulu deh. Ya sudah. Bambang. Pertanyaan terakhir, kami untuk Kak Bambang dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Ibu. Saya Bambang Adi Suryono, saya izin bertanya. Saat ini SKS lulus saya itu sama kayak Noval tadi 119, dan untuk mengatasi atau untuk menggenapkan menjadi 120 lebih itu saya mengikuti semester antara di semester ini, Bu, di bulan Juni akhir nanti. Nah, berarti dengan 119 itu kita masih belum bisa daftar skripsi kan Ibu. Berarti nanti daftar skripsinya ketika nilai dari semester antaranya itu sudah keluar. Nah, apakah ketika kita mengajukan judul itu kita sudah termasuk daftar skripsi atau bagaimana Ibu? Atau mengajukan judul terlebih dahulu boleh, terus daftar skripsinya di beda waktu gitu Ibu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih, Mas Bambang. Mas Bambang asli mana? Saya asli Riau Ibu. Wow, Sumatera Utara ya. Riau Ibu, Provinsi Riau. Oh ya, Provinsi. Maaf, maaf. Provinsi Riau. Iya, saya pernah ke sana. Agak panas ya, tapi tetap bersyukur dengan eh, pabrik kelapa sawitnya yang melimpah ruah. Baik, ini seperti teman yang sebelumnya. Sudah sedang mengikuti kegiatan magang berdampak. Jadi sebagaimana jawaban yang saya sampaikan sebelumnya, maka teman-teman bisa segera menyusun laporan dan mendaftar ujian sehingga kemudian bisa terbit nilainya sebelum pendaftaran ujian tugas akhirnya ditutup begitu. Kalau misalnya Mas Bambang tadi memilih untuk mengikuti tugas akhir begitu, maka
nilainya ini sudah bisa diterbitkan di awal Agustus pada saat teman-teman KRS-an. Jadi semester antara ini kan sudah dimulai minggu depan ya, tanggal 29 begitu sampai dengan akhir Juli. Nah, akhir Juli itu sudah UAS begitu sehingga awal Agustus teman-teman sudah bisa mendapatkan nilai semester antara begitu. Sehingga ini sudah bisa diinput dalam RNA, rekapitulasi nilai akhir begitu, nilai akademik, sehingga ini bisa menjadi salah satu bukti bahwasanya teman-teman sudah menuntaskan 120 SKS. Gitu ya Mas Bambang. Masih bingung atau gimana, Kak? Sudah cukup Ibu, tapi izin bertanya lagi terkait ujian magangnya itu berarti wajib offline kah Ibu atau ada pilihan ujian magang online? Eh, Bisa online. Ujian magang berdampak di Departemen Administrasi Bisnis saat ini masih online. Kalau di Departemen Administrasi Publik wajib offline. Kamu mau pilih yang online atau offline? Yang paling mudah Ibu. Oh, online. Alhamdulillah, Bu. Oke, bersyukur ya dalam setiap proses yang kita jalani. Baik, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Tadi kan di grup gitu ya, diceritakan. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Kami mohon maaf untuk sesi Q&A kita cukupkan sampai di sini. Untuk kakak-kakak yang sudah bertanya melalui kolom chat Zoom, akan kami jawab melalui grup sosialisasi skripsi yang sudah dibagikan sebelumnya. Untuk kakak-kakak yang belum bergabung di grup WhatsApp, bisa melakukan pendaftaran di link Google Form-nya dan nanti pertanyaannya akan dijawab melalui grup tersebut. Baik, karena sesi Q&A kita cukupkan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi absensi. Untuk kakak-kakak dimohon untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan melalui kolom chat Zoom atau scan melalui QR Code yang sudah tertera di layar. Untuk pengisian presensi kami tunggu selama 3 menit. Kemudian untuk materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ani dan juga berkas-berkas pendukung lainnya akan dikumpulkan ke dalam suatu folder drive yang dapat di-scan pada QR code materi yang tertampil di layar tersebut. Nah, kemudian untuk link Google Form pendaftarannya, kakak-kakak nanti bisa mengakses ketika pendaftaran batch 1 sudah dibuka. Dan kami juga informasikan untuk akses seluruh materi ini nanti akan di-share di grup WhatsApp dan juga akan diposting melalui postingan IG Prodi Advis. Jadi stay tune ya kakak-kakak. Kami mengingatkan kembali juga kepada kakak-kakak untuk jangan lupa screenshot bukti kehadiran kakak-kakak selama mengikuti sosialisasi ini. Bisa berupa screenshot ketika sedang on cam ya Kak. Kemudian juga jangan lupa untuk mengisi presensi ini karena ini bersifat wajib. Karena setelah mengisi presensi ini, kakak-kakak akan menerima sertifikat sosialisasi yang pastinya nanti dibutuhkan sebagai berkas pendukung untuk pendaftaran tugas akhir. Baik, silakan di-save dulu untuk link presensinya. Kita akan, sebelum menutup acara ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bagi kakak-kakak dimohon untuk menyalakan kameranya. Oke, kita mulai dari slide yang pertama. Saya bantu hitung 3, 2, 1. Slide 2, 3, 2, 1. Slide 3,
3, 2, 1. Slide 4. 3, 2, 1. Slide 5. 3, 2, 1. Semua kok sudah pakai foto wisuda. Tapi wisuda ya. Slide 6. 3, 2, 1. Baik, sudah cukup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan juga perhatian kakak-kakak sekalian untuk mengikuti kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Saya sebagai perwakilan dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Untuk semua.